Perkenalkan, saya Dava Paus Garibaldi dengan NIM 235150307111011. Dalam rangka mata kuliah Sistem Digital Lanjut, saya akan menjelaskan salah satu tugas yang pernah saya kerjakan, yaitu mensimulasikan MUX 421 di FPGA melalui Xilinx. Pertama-tama, MUX ini apa sih? Jadi, MUX atau multiplexer merupakan perangkat elektronik digital yang memiliki banyak input dan hanya satu output. Fungsinya adalah memilih salah satu dari input tersebut untuk dikeluarkan ke output, dan ini dipilih oleh selector lines. Fungsi dengan kata lain, multiplexer memungkinkan banyak signal input untuk berbagi satu jalur transmisi supaya mengurangi jalur. Dengan kata lain, multiplexer memungkinkan untuk banyak input untuk berbagi satu jalur transmisi agar jumlah jalur yang diperlukan itu lebih minimal. Nah, lalu ketika kita sudah tahu apa itu multiplexer, kita bisa buat tabel kebenaran yang kita inginkan. Nah, tabel kebenaran itu apa? Tabel kebenaran itu list output yang kita inginkan ketika inputnya itu berada di kondisi tertentu. Nah, di sini input yang kita masukkan ke dalam tabel kebenaran itu adalah dua selektor yang ada pada MUX. Nah, kenapa selektornya hanya dua? Jadi karena MUX yang kita buat ini adalah 4 to 1, jadi selektornya itu 2 pangkat n dari jumlah si n dari 2 pangkat n dari jumlah input MUX-nya. Jadi misalnya kita punya 4 input. Input 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. Nah, itu kan ada 4. Jadi 4 itu kan 2 pangkat 2. Maka si pangkatnya itu merupakan jumlah dari sektornya. Contoh lain misalnya kita punya 8 input. Itu kan 2 pangkat 3. Maka selektornya itu 3. Nah, jadi di sini kita punya selektor 0 dan selektor 1. Selektor 0 ini bakal kita anggap sebagai MSB dan selektor 1 kita anggap sebagai LSB. MSB itu most significant bit dan LSB least significant bit. Kita anggap gabungan dari selektor 0 dan 1 ini merupakan eh, gabungan dari kombinasi biner. Nah, misalnya sektor 0 dan 1 itu 0, 0. Nah, dalam biner kan kita anggap ini nilainya 0. Maka yang dipilih di output itu adalah input 0. Itu juga untuk 0, 1. 0, 1 dalam binernya kan 1. Jadi input yang kita ambil itu adalah input 1. 1, 0. Itu dalam biner kita baca 2. Nah, input yang kita pilih adalah input 2. Itu juga untuk satu satu itu adalah 3. Dan yang kita pilih adalah input 3. Nah, dari tabel kebenaran ini kita bisa buat persamaannya langsung. Tanpa harus menyederhanakannya dengan cepat. Nah, jadi satu baris ini kita anggap sebagai persamaannya. Nah, maka karena ada 4 baris, maka akan ada 4 yang akan yang diporkan. Nah, pertama itu selektor. Nah, selektor 0 yang bernilai 0, selektor 1 0 dan di output itu input 0. Maka ini persamaannya selektor 0 dinotkan karena dia tadi bernilai 0, selektor 1 dinotkan juga dan dikali dengan input 0. Lalu selektor 0 not di-AND-kan dengan selektor 1 di-AND-kan dengan input 1. Sesuai 0 not 1 input 1. Terus di-OR-kan lagi dengan selektor 0 AND dengan selektor 1 not dan input 2. 0, 1 not, 2. Lalu di-OR-kan lagi dengan selektor 0, selektor 1, dan AND dengan input 3. Sesuai. Lalu, kira-kira untuk hasil rangkaian yang dibuat dari persamaan tadi itu adalah seperti ini. Misalnya kita tes salah satu ya.
yang input 3 di-AND-kan dengan selektor satu dan nol. Nah, maka ini dia selektor nol, selektor satu, AND dengan input 3. Nah, lalu semuanya akan di-AND-kan nih, dengan N yang menerima, di-OR-kan dengan OR yang menerima 4 buah input. Nah, dan sesuai dengan MUX tadi, outputnya hanya akan ada satu. Dia akan memilih dari salah satu ini. Nah, lalu kita akan masuk ke ceilings. Nah, pertama setelah membuat new project tadi, kita akan membuat new source, eh, HDL module, dan misalkan nama filenya beda dengan judul projectnya. Kita buat saja top. Nah, di sini kita akan membuat berapa banyak input yang kita inginkan. Input nol, input satu, input 2, input 3. Lalu selektor lainnya, select nol, select satu, dan output. Ini tetap input, nah sedangkan si output. Dan, nah, nilai nilai persamaan tadi kita buat dalam representasi VHDL. Nah, kan outputnya cuma satu itu. Jadi output, lalu pakai operator ini. Nah, terus kita buat aja persamaan tadi. Not selector nol, lalu di N kan dengan not selector satu, lalu di N kan dengan input nol, lalu di OR kan dengan persamaan selanjutnya. Not not select nol, N select satu, N input satu. Hingga seterusnya hingga input 3. Lalu kita akan membuat codingan test bench-nya. Test bench ini jadi codingan yang kita buat supaya kita bisa melihat simulasinya di ceiling sini tanpa harus memakai board. Jadi kita ke project, new source, VHDL test bench. Kita buat namanya test. Nah, memakai si source top tadi. Finish. Nah, di sini kita bakal membuat test bench-nya. Nah, lalu ketika kita sudah membuat dengan test bench-nya, jadi ini sebebas kalian ngetesnya itu ketika inputnya berapa, sektor berapa. Nah, ketika sudah dipastikan benar, cek sintaksnya, kita simulate behavioral. Nah, di sini kita dapat lihat jika jika pada simulasinya itu naik, ini kan ada naik dan ada turun. Nah, naik ini value-nya bernilai satu. Bisa kita lihat ini. Nah, ketika turun itu value-nya bernilai nol. Nah, ini. Ini yang turun itu nol, naik itu satu. Oke, jadi kita sudah tahu ya, jika bernilai seperti ini, maka nilai itu satu dan ini nilainya nol. Supaya singkat, mungkin kita bisa lihat value-nya dari sini saja. Nah, pertama kita lihat. Ketika selektor lainnya bernilai nol dan nol, maka dia akan memilih input nol. Nah, ketika input nol bernilai satu, maka outputnya akan bernilai satu juga karena dia memilih input nol. Nah, ini dia outputnya bernilai satu, mengikuti input nol. Lalu di sini, ketika kita lihat sektor lain itu memilih siapa sih? Sektor lainnya memilih dua. Ini selektor nol kan MSB, ingat MSB. Jadi satu nol dan biner itu kan 2. Jadi dia akan memilih input 2. Nah, input 2 di sini value-nya nol. Nah, walaupun input satunya bernilai satu, outputnya akan tetap mengikuti input 2 yang bernilai nol. Maka output 2 ini sedang memilih input 2. Nah, sesuai input nol, outputnya bernilai nol. Lalu ini ketika selektor lainnya bernilai nol satu, berarti dia memilih input satu kan. Nah, input satu di sini kondisinya lagi nol, bernilai nol. Maka outputnya akan bernilai nol juga. Dan terakhir, ketika selektor lainnya satu satu, berarti itu kan memilih input 3.
Nah, input 3 berarti, kita lihat input 3 sedang mengasih nilai apa, nah nilainya 1 maka outputnya nilai 1. Untuk simulasi ISIM sudah sesuai. Nah, lalu kita akan membahas tentang, bagaimana sih hasilnya ketika disimulasikan di board. Nah, jadi di board ketika di board kita menentukan, di mana, inputnya itu inputnya ini direpresentasikan oleh siapa sih. Nah, jadi di sini, input input 0, 1, 2, 3 input 0, 1, 2, 3 itu kami taruh di switch ini. Ini switch ya, apa namanya, jadi dari paling kanan ini input 0, input 1, 2, dan 3. Lalu selektornya, itu selektor 1 si LSB itu ini untuk push button-nya yang ini. Lalu selektor 0 si MSB, most most significant bit itu yang ini. Nah, lalu untuk output-nya di mana? Output-nya itu kita gunakan LED yang ini, yang paling ujung. Yang ini. Nah, ini semua diatur di planet head, di ceilings. Nah, ini, oke. Nah, langsung saja kita ke video simulasi boardnya. Nah, berikut adalah ketika kami simulasi ke boardnya. Nah, ini ketika selektor 0 dan 1 itu bernilai 0, maka yang dipilih itu adalah input 0. Nah, di situ input 0 dihidupkan dan lampunya outputnya itu menyala. Jadi sekarang ini dia lagi ngikutin input 0. Jadi ini ketika input 0 dihidupin dia akan hidup, dan ketika input 0 juga dimatiin, outputnya juga kayak 0, nggak hidup karena sekarang posisinya dia lagi memilih input 0. Karena sektor lainnya dua-duanya bernilai 0. Nah, jadi ketika semua input dites, dihidupin dan matiin itu nggak akan mengeluarkan outputnya. Nah, lalu ketika kawan saya mencet selektor satu si LSB ya. Ini ingat si selektor satu ini LSB, least significant bit. Jadi, ketika LSB-nya bernilai satu, maka yang kepilih akan input satu. Nah, sekarang ini lagi memilih input satu. Jadi, ketika input satunya 0, sekarang ini LED juga bernilai 0. Nah, maka nanti ketika input satu bernilai satu, nah, LED-nya akan hidup. Lalu lanjut, nah ketika selektor 0 si MSB bernilai satu, maka kan 1, 0. 1, 0 dalam biner itu adalah 2, makanya dipilih akan input 2. Jadi sekarang posisinya lagi mengikuti input 2. Nih, ini kan lagi mati, maka LED-nya nggak hidup dong. Nah, lalu ketika dihidupin, nah LED-nya hidup. Lalu untuk terakhir, itu ketika dua-dua selektornya dipilih bernilai satu-satu, maka pilih akan input 3. Nah, ini bernilai 0, lalu ketika input 3 bernilai 1, outputnya akan bernilai 1 juga. Oke. Oke, dari hasil simulasi yang telah kita lakukan, sektor line berhasil memilih input mana yang akan dipilih oleh output. Semuanya sudah sesuai, jadi begitu caranya menggunakan Xilinx untuk membuat MUX 421. Saya Dava Fawaz Garibaldi, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.